Halo, nama saya Fani. Saya ibu dari Teku Muhammad Jazil Abdallah Mahmud dan cutnya Jazia Amidallah Mahmud. Aku tuh nikah di tahun 2012, tapi baru dikaruniai anak setelah pernikahan menginjak usia ke-4 tahun, baru melahirkan anaknya. Itu juga setelah melalui proses IVF atau dikenal dengan bayi tabung. Sebelumnya itu aku pernah menjalani proses inseminasi sebanyak 2 kali, tapi gagal. Baru setelah menjalani proses IVF, alhamdulillah dikaruniai bayi kembar. Karena banyak referensi menuju ke Dr. Devindran di Loh Guan Lai Hospital di Penang, akhirnya aku dan suami juga memutuskan gimana kita nyoba aja dulu periksa ke sana. Ternyata pas nyampe di sana diketahui aku ada endometriosis yang harus segera dilaparoskopi untuk diangkat endometriosisnya, dan dokter menyarankan agar aku langsung menjalani proses IVF 1 bulan setelah laparoskopi agar endometriosisnya tidak kembali. Itu tuh sempat sedih banget sih waktu dibilang ada endometriosis, karena selama pemeriksaan di Jakarta, di Singapura juga aku nggak pernah ada menemukan, dokter manapun tuh nggak pernah menemukan apapun, HSG juga udah pernah dilalui gitu. Terus pas dikasih tahu ternyata ada endometriosis, kaget, sedih, putus asa, merasa gue nih tidak bermanfaat. Tapi habis itu suami ngasih semangat, terus kebetulan juga aku ada geng trying to conceive yang sama-sama menjalani cobaan untuk kita menjadi seorang ibu tuh harus melalui berbagai tahap proses lah. Dan alhamdulillah setelah 1 cycle IVF aku dinyatakan hamil. Pemeriksaan pertama tuh waktu dicek darah dinyatakan hamil. Waktu dinyatakan hamil, pokoknya aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar embrio yang udah tertempel, 2 embrio yang tertempel di rahimku ini bisa terjaga dengan baik sampai kelahirannya. Di dalam proses menyusui itu aku mengalami lecet-lecet sih, itu pasti ya, karena kita sebagai ibu baru belajar peletakannya. Gimana salah peletakan aja tuh udah bikin lecet, dan lecetnya itu sampai bikin teriak-teriak sih. Nah, Jazia ini nih yang agak susah karena kecil banget kan, 1,8 itu kecil banget lah. Jadi kalau misalnya peletakannya salah, anaknya nangis, dan kitanya jadi panik sih sebenarnya. Anaknya nggak bisa minum, dia kehausan, kelaparan, sementara kita panik gitu. Tapi aku mencoba, karena udah ikutan kelas menyusui sih, itu penting banget. Udah dikasih tahu, setidaknya aku tahunya dasar-dasar lah. Dasar-dasar menyusui itu seperti apa gitu. Aku harus keras kepala, aku harus bertekad bulat kalau aku bisa nyusuin gitu. Semua rencana Tuhan itu tuh lebih aku mikir sih kalau besar kemungkinan kalau aku dikasih anak lebih cepat, kayak aku nggak bakalan kuat. Aku pasti bakal ngalamin yang namanya baby blues, depresi bahkan, karena ya perjuangan ibu itu tuh ya sekarang sih aku baru nyadarin, mungkin ini hikmah kenapa Tuhan ngasih aku waktu untuk mempersiapkan diri aku, ngasih waktu buat aku belajar dulu untuk nggak jadi orang yang egois. Karena aku yakin banget pasti semua rencana Tuhan itu, baru sekarang sih aku nyadar banget kalau misalnya aku punya anak lebih cepat, pasti aku akan mengalami depresi itu. Sekarang tuh kalau misalnya lagi capek, lagi anaknya nangis berbarengan, lagi pusing, lagi pengen main, lagi pengen apa, nggak bisa gitu, aku langsung mikir,
gue udah ngalamin hal-hal yang lebih berat daripada cuma gini doang gitu. Ini ada dua orang anak yang menggantungkan hidupnya sama aku. Mau makan aja nyari ibunya. Dia haus nih nyari ibunya. Jadi insya Allah sih aku, pokoknya setiap kali aku mengalami masa-masa, pengen main, pengen ini, pengen itu, udah nggak bisa kemana-mana, ya aku langsung mikir itu sih. Pengorbanan aku untuk menjadi seorang ibu lebih berat daripada pengorbanan aku saat aku telah menjadi seorang ibu. Bagi saya menjadi seorang ibu itu rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Kadang-kadang tuh masih mikir, ini beneran gak sih? Kapan nih kebangun dari mimpi gitu. Dan menurut saya memberikan ASI eksklusif itu adalah memberikan hak kepada anak. Kalau memang kita diberikan ASI, kenapa tidak kita serahkan hak itu kepada anak-anak kita. Buat aku menyusui itu hubungannya itu simbiosis mutualisme antara kita dan anak. Anak lapar, haus, butuh ibunya, dan kita juga payudara kita kalau misalnya nggak disedot juga bisa menimbulkan meriang, masitis, bahkan paling parah masitis kali ya. Buat para ibu dan calon ibu, semangat ya, semoga proses menyusuinya dapat berjalan dengan lancar dengan adanya faktor dukungan dari suami dan keluarga, dan juga pikiran yang harus selalu positif dan berbahagia. Karena ibu yang bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia juga. Selain itu, menyusui juga dapat disukseskan dengan pemilihan baju yang tepat, terutama baju-baju yang breastfeeding friendly, sehingga buat ibu-ibu yang banyak beraktivitas di luar rumah dapat lancar menyusuinya.